medianya terverifikasi apa enggak, kita harus tahu. Cek juga di Dewan Pers, bisa dicek. Kalau misalnya namanya nggak jelas itu pasti udahlah bohong. Terus misalnya judulnya juga terlalu bombastis, info A1. Aduh, bahasa Jermannya mah naon boa gitu kan. Halo teman pemilih, apa kabar? Mudah-mudahan teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Reni untuk podcast KPU RI. Untuk episode kali ini kita akan menghadirkan tamu di podcast kita, orang yang spesial juga karena bukan baru pertama kali ini nih beliau hadir dan bekerja bersama dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. Tapi rekam jejak beliau juga sudah beberapa tahun terakhir, dan dari pemilu yang terakhir kemarin sudah ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu di tanah air ini. Yang spesial tentu saja beliau adalah salah satu dari moderator debat Capres dari Pilpres 2019 yang lalu. Kalau tidak salah putaran kedua, pasti teman pemilih sudah familiar banget sama tamu kita yang spesial ini. Beliau adalah jurnalis tapi juga seorang produser acara TV, dan spesial banget beliau bisa hadir bersama kita untuk bicara dan juga berbagi pengalaman untuk menginspirasi teman pemilih semua. Sambut dong Kakak Anisha Dasuki. Halo Kakak Reni. Hai Kak Anisha, apa kabar? Kabar baik, Kak Anissa apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, masih sehat. Alhamdulillah, senang banget. Nah teman pemilih, spesial banget kan Kak Anissa ngeluangin waktu untuk bertemu dengan teman pemilih semua di podcast KPRI. Kak, selamat datang masuk studio ini. Pertama dong ya. Pertama kali, kalau ke KPU sering. Ke KPU-nya sudah sering. Karena teman-teman juga pasti tahu Kak Anisha sudah banyak sekali terlibat dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemilu, baik itu yang ada di kantor ini. Betul. Dan juga selama proses tahapan pemilu pemilihan kemarin ya. Betul. Zaman Pilkada 2018 juga sudah terlibat. Dari Pilkada 2018. Nih untuk mengingatkan teman pilih nih, coba dilihat di atas ini kemarin Kak Anisha pas lagi menjadi moderator debat untuk Pilpres putaran kedua ya Kak ya. Betul. 2019 yang lalu. Pasti memorable banget momen itu karena semuanya teman pemilih semua dimanapun berada pasti mengikuti semua tahapan proses debat waktu itu ya. Betul, Kak, ya? betul sekali. Itu jadi kayak pingin denger deh dari Kak Anisha tuh waktu itu gimana Kak rasanya menjadi udah ketawa duluan loh. Gimana sih rasanya menjadi moderator debat yang itu adalah momen yang bukan hanya sekedar gini Kak, kalau jurnalis hadir menjadi bertanya kepada narasumber di program ataupun di acara di luar televisi itu mungkin biasa, atau banyak juga orang-orang besar yang sudah ditanya-tanya. Betul. Tapi ini adalah salah satu peristiwa bersejarah di negara kita. Rasanya gimana sih Kak waktu itu? Waduh. Jadi kebetulan ketika itu putaran kedua debat kan penyelenggara adalah kantor kami, MNC Group kan ketika itu. Nama saya dan ketika itu partner saya Tommy Cokro, Tom Cok, itu masuk salah satu kandidat untuk moderator debat Capres putaran kedua. Dan tentunya sempat ada rapat-rapat juga di KPU kan untuk penentuan moderator. Karena memang penentuan moderator itu yang menentukan adalah kedua tim ses pasangan calon. Pasangan calon bukan dari KPU, bukan dari televisi penyelenggara. Semuanya dicek rupanya. Dari mulai background check saya, pekerjaan, sampai media sosial, semuanya itu dicek. Karena untuk memastikan saya jurnalis yang benar-benar memang netral gitu. Ketika itu dikabarin sore-sore, akhirnya dikabarin oleh atasan saya, Nis nanti debat putaran kedua kamu sama Tommy. Waduh, itu langsung telepon tuh. Gak berhenti. Serius Kak? Serius. Telepon langsung gak berhenti, WhatsApp langsung gak berhenti. Ketika itu saya langsung ngabarin pasangan saya sama orang tua dong tentunya gitu.
minta doanya segala macam. Ya udah ketika itu sampai malam ya terus balasin WhatsApp, ada permintaan wawancara apa segala macam sampai salah satu rekan kerja saya bilang bahwa nama saya tuh masuk top 10 Google Search kalau nggak salah. Hari itu ketika pengumuman. Iya, betul. Siapa moderatornya di hari itu diumumkan. Betul. Untuk yang putaran berikutnya itu langsung. Tapi karena jarak yang terlalu panjang itu hampir sebulan ya karena ini ya. Pokoknya dari pengumuman sampai akhirnya saya jadi moderator debat capres. Hari H itu 3 minggu hampir 1 bulan. Itu lama. Panjang, cukup lama kan. Keterlibatannya juga cukup intens, rapatnya juga cukup intens, ngebahas topik dan lain sebagainya, sampai kemudian ketemu para panelis juga kan, membahas soal-soal yang nanti akan dibahas pada saat debat capres. Itu ups and down rasanya. Bener-bener kan. Karena yang sebenarnya sih kalau misalnya kedua pasangan calon, saya dengan tim ses 1, tim ses 2 ataupun sebaliknya itu hubungannya dekat karena memang banyak politisi-politisi yang saya ketika di lapangan saya sudah kenal dekat, sering ngobrol gitu kan. Jadi memang hubungan saya dengan kedua pasangan calon tuh oke gitu. Dengan kedua tim ses pasangan calon tuh sangat baik. Bahkan ketika habis meeting di KPU kita habisnya ngobrol-ngobrol gitu kan seperti biasa. Cuma yang paling dikhawatirkan memang komen netizen ya Mbak ya. Gitu ya. Kadang-kadang. Seserem apa Kak waktu itu? Ya maksudnya netizen tidak mengenal siapa saya, integritas saya seperti apa, mereka tidak mengenal. Mereka hanya melihat apa yang menurut mereka terlihat di layar. Ketika itu habis debat capres selesai, itu Instagram saya dibanjiri komentar. Foto terakhir itu dibanjiri komentar macam-macam. Ada yang bilang saya mihak ke B, ada yang bilang saya mihak ke A, ada yang bilang saya nggak mau salaman sama capres A, nggak mau salaman sama capres B nih. Lihatnya juga, aduh, apa sih? Luar biasa. Itu based on yang dilihat terakhir dalam suasana debat capres itu. Iya, jadi akhirnya saya berpikiran seperti ini. Oke, netizen itu tidak mengenal saya secara pribadi. Mereka hanya menginterpretasikan apa yang mereka lihat di layar berdasarkan preferensi mereka. Ya kan? Mereka tidak melihat secara utuh jalannya acara seperti apa, tidak melihat secara utuh persiapannya yang sudah sangat panjang, sangat kami jaga kerahasiaan dan kami sangat berintegritas memang mengawal debat capres yang kedua itu. Mereka tidak melihat itu, biarlah mereka cuma melihat apa yang terpampang di layar dan interpretasikan menurut preferensi mereka. Sampai akhirnya salah satu rekan saya, sahabat saya juga bilang gini, udahlah Dok, anggap aja komen netizen itu ramalan bintang. Kalau bagus percaya, kalau jelek udahlah namanya juga ramalan. Itu tipsnya kayaknya mempan banget itu untuk dilakukan ya Kak Adisha ya. Iya betul. Wah ternyata teman pemilih nggak nyangka ups and downs itu diakui sama Kak Adisha sendiri dalam rangka persiapan sampai hari H, dan mungkin impactnya itu seperti yang Kak Adisha bilang barusan, pasca hari H juga masih hari H itu justru menurut saya komen netizen itu banjir-banjirnya adalah di saat hari H. Sebelum atau hari H, setelah event. Karena mereka melihat mereka menduga gestur saya seperti ini atau gesturnya Tommy seperti itu gitu kan. Ya hanya berdasarkan interpretasi mereka. Mereka tidak mengenal saya secara pribadi. Pun kalau mereka mengenal saya secara pribadi, mereka pasti tidak akan berpikiran seperti itu. Betul. Karena kan masyarakat memang, atau bukan masyarakat, netizen memang hanya ya komentar yang memang sesukanya apa yang terlintas di apa yang mereka lihat. Gitu. Sekilas saat itu gitu. Tidak mungkin ada beberapa yang belum menyempatkan diri untuk melihat terlebih dahulu rekam jejak Anisha Dasuki atau moderator debat capres yang lain ya kan Kak ya. Nah, teman pemilih, kalau melihat betapa serunya gelaran kemarin ya yang sudah lewat itu, debat Pilpres itu adalah salah satu tahapan yang paling dinanti masyarakat, paling dilihat,
Bahkan seperti tadi Kak Anisha bilang, gerakan seperti apa aja pun bisa diinterpretasikan apapun gitu ya kan. Luar biasa sekali, kayak jangan-jangan nafas aja mesti diatur gitu loh. Oh, nafasnya harus menghadap ke depan. Kayak mau gitu. yoga ya kan. Ternyata luar biasa sekali ya impact atau mungkin juga kalau tidak bisa dibilang tekanan ya keseruan ya Kak ya, keseruan dari momen itu ya. Betul, saya sih tidak mau menganggap itu sebagai tekanan ya, karena memang saya melakukan pekerjaan yang saya suka dan itu menjadi apa ya? Ya sampai sekarang sih belum kepikiran ya ganti pekerjaan lain ya. Dan ini adalah salah satu achievement saya yang besar gitu untuk bisa berkesempatan jadi moderator debat capres, karena nggak semua teman-teman itu dapat kesempatan yang sama gitu kan. Betul sekali Kak. Seperti Kak Anisha dan teman pemilih juga tahu, tidak sembarang person, tidak sembarang jurnalis yang dipilih dalam gelaran debat pilpres. Betul. Ada beberapa waktu itu kan ada beberapa moderator juga dan terbukti memang harus benar-benar dipilih yang rekam jejaknya memang benar-benar tadi seperti yang di info Kak Anisha ya, bersih. memang bersih. Dan ini memang yang calon-calon yang dikeluarkan atau nama-namanya diusung sampai kemudian dipilih sudah melewati banyak sekali pertimbangan. Betul. Dan jangan-jangan penelusuran rekam jejak yang sampai ke media sosial sampai segala macam itu pun juga jangan-jangan memang membutuhkan sumber daya, waktu untuk meneliti nih. Kak Anisha Dasuki ini dicek bener-bener gitu. Apa aja pernah ngepost apa aja. Betul. mungkin nge-tweet atau komen apa aja mungkin ya Kak ya. Seperti itu ya maybe ya. Rupanya memang sosial media kami di tracing sampai belakang. Pernahkah kami posting soal salah satu yang menjurus ke membela salah satu pasangan gitu. Kalau saya sih selalu menjaga sosial media saya, gimana pun saya jurnalis gitu. Tidak boleh menunjukkan preferensi ke salah satu pihak. Jadi betul. Ya harus netral. Apalagi ketika di ruang publik, gimana pun saat ini sosial media itu menjadi salah satu ruang publik yang sangat terbuka lebar ya dibandingkan media-media mainstream ya. Memang banyak orang yang lebih memilih lihat di sosmed, kemudian lihat di YouTube ataupun platform media sosial lain gitu. Jadi sangat harus hati-hati, memang kita selain menjaga integritas diri, kita juga harus menjaga nama kita dengan baik sebagai jurnalis. Betul sekali. Tidak semua hal yang ditanam di awal dengan ditata, dijaga dengan baik, dengan rapi, memang hasilnya tidak bohong. Betul. Teman pemilih, mungkin di antara teman pemilih ada mungkin yang masih jurnalis muda, baru mengawali karir sebagai jurnalis, ataupun yang bercita-cita nih, yang masih pada sekolah, kuliah, cita-citanya kelak juga ingin menjadi seorang jurnalis. Itu tips salah satu yang bisa dicatat dari Kak Anisha, bahwa mengatur dan membawa rekam jejak yang baik itu betul, impactnya akan besar sekali loh. Gimana pun misalnya ada teman pemilih yang mau jadi jurnalis ataupun saat ini jurnalis yang memang baru bergabung dengan media, itu sangat harus hati-hati berkomentar, karena bagaimanapun jurnalis itu punya kewajiban yang cukup berat di pundaknya ketika kita menandatangani kontrak sebagai jurnalis, adalah hanya memberitakan fakta. Dan diberitakannya itu berdasarkan konfirmasi dua arah. Jadi apapun yang kita post di media sosial, komentar kita itu sangat berpengaruh hanya karena kita punya kontrak kerja sebagai jurnalis. Wow. Jadi itu harus benar-benar dijaga apa yang kita posting dan apa yang kita komentari. Itu luar biasa, hanya bisa didapat dari seorang Anisha Dasuki. Mau membagi kalimat seperti ini buat teman pemilih semua. Thank you loh Kakak. Sama-sama. Nah, teman pemilih, tidak hanya debat capres atau debat pilpres 2019 yang waktu itu Kak Anisha di putaran kedua. Sebelum-sebelumnya Kak Anisha juga sudah terlibat di dalam menjadi moderator beberapa debat untuk pemilihan kepala daerah. Itu ada rekam jejaknya banyak banget tuh, pernah di Pilgub Morowali. Tuh, itu pertama kali ya. Tahun 2018. 2018. Berlanjut di Pilgub ada Jatim, Jawa Barat, kemudian NTT, terus bahkan Depok juga, ya, kayak Tangerang juga. Mungkin teman pemilih juga ngikutin semua itu. Kalau tinggal ketik di mesin pencari, Anisha Dasuki sudah keluar listnya semua, pernah terlibat di dalam momen-momen kepemiluan di mana saja. Jadi memang bukan baru pertama gitu loh hadir di
momen-momen kepemiluan yang digelar di tanah air. Kak Anissa, baru dari cerita singkat Kak Anissa yang dirasain ketika menjadi moderator debat. Jadi terlintas nih pertanyaan nih mewakili teman pemilih. Kak Anissa tuh emang sebenarnya cita-citanya apa sih Kak? Apa ya? Dulu gitu loh Kak, ketika masih sekolah, masih imut-imut lucu, masih imut lucu SD gitu. SD sih sempat pengen jadi dokter. Terus kemudian kuliahnya susah ya, Bo. Nanti kuliahnya kelamaan. Terus kemudian ketika saya SMA itu dulu ada serial TV Sex and the City, itu kan peran utamanya wartawan fashion kan, Carrie Bradshaw. Itu. Siapa sih remaja perempuan yang tidak terinspirasi oleh beliau ya kan? Jadi ketika itu sempat terlintas mau jadi wartawan majalah gitu kan, majalah fashion gitu. Majalah. Kemudian akhirnya memutuskan untuk kuliah di hubungan internasional supaya lebih cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak hanya soal jurnalistik ataupun komunikasi. Saya kuliah di hubungan internasional Universitas Parahyangan ketika itu. Terus kemudian lulus di saat teman-teman saya banyak yang daftar Deplu, Kemlu. Saya waktu itu sempat kerja di industri fashion 1 tahun. Kemudian setelah itu mau coba apply di majalah fashion. Kemudian apply lah saya di majalah fashion. Tapi ternyata karena memang kuliahnya politik, jadi punya interest yang besar juga terhadap dunia politik gitu kan. Rupanya mungkin HRD-nya mancing-mancing, nih anak beneran tertarik ke fashion atau politiknya lebih kenceng gitu kan. Ditanya, saya lupa salah jawab. Jujur ya Kak? Salah jawab karena terlalu jujur, belum ngerti caranya interview. Terus akhirnya kayaknya kamu tertarik ke politik, kenapa nggak jadi wartawan majalah berita atau televisi berita. Karena ya udahlah, akhirnya ketika itu banyak teman juga yang udah kerja di televisi, akhirnya coba tahun 2010 tuh ya masuk ya sampai sekarang. Masuk 2010 dan terus menerus ya. Sudah pindah kantor, sempat pindah kantor, tapi ya masih di televisi berita. Iya. Televisi dan memang berita. Betul. Berita, bahkan bukan di segmen fashion atau di bukan. Rupanya nggak berbakat amat ke fashion. Tapi passionnya sempat awal dari situ. Cuma bakat belanjanya doang. Itu harus tos ya kalau itu ya, sama ciwi-ciwi ya. Nah ternyata berarti minat passion untuk di jurnalis itu sudah lama. Sebenarnya sudah ada, walaupun memang temanya agak melenceng sedikit. Walaupun agak melenceng sedikit. Ya, kalau menulis sebenarnya saya suka dari zaman SMA. Itu memang suka nulis. Bahkan banyak yang bilang saya kurang kerjaan karena skripsi saya lebih dari 800 halaman. Karena emang gak asik kan nulisnya. Kak, itu bisa-bisa kadang-kadang kalau dosennya kesel, kamu tuh lagi skripsi, bukan lagi disertasi atau tesis gitu. Skripsi gitu. Skripsi saya 800 halaman lebih karena memang ternyata menikmati gitu. Kalau tugas-tugas esai gitu justru saya seneng. Happy dengan menulis. Itu ngambil apa sih Kak skripsinya, kok bisa sampai dikembangin jadi 800 ya? Jadi soal waktu itu saya ngambil temanya NGOs. Jadi yang menangani, yang mengajarkan gimana caranya petani-petani supaya bisa tanam secondary crops selain di sawah gitu. Sawah kan ketika itu kan padi, sampai sekarang sih padi itu kan sulit ya, kena hama sedikit dia mati, perubahan cuaca sedikit dia mati. Sementara ada secondary crops yang adalah tanaman palawija, ya bisa Anda tanamin tuh di lahan Anda ketika memang cuacanya sedang tidak menentu gitu. Bagaimana mereka mengedukasi, kemudian membiayai juga petani-petani yang kemudian mau beralih ke tanaman secondary crops itu palawija. Jadi yang ditulis tentang si NGO-nya. Iya, kemudian edukasinya juga sampai ke rantai pasokan. Itu sih masalah dari dulu sampai sekarang nggak beres-beres ya, kayak panjangnya rantai pangan dan lain sebagainya. Kenapa dari petani murah sampai konsumen mahal gitu kan? Ya kita emak-emak ya. Apal banget. Naik 3.000 aja ribut.
naik dikit aja di storyin gitu kan, buset kangkung gitu, ya kan, apalagi minyak goreng ya. Wah itu lebih panjang lagi, dan itu berhasil terjilid di tanda tangan dalam keadaan 800 halaman. Iya, 800 lebih. Aku nggak kebayang bapak ibu dosen yang nguji waktu itu gimana, apakah pakai skimming atau gimana ngebaca 800 halaman. Wah, kebetulan dapat dosennya juga ketika itu sportif, udah almarhum Profesor Bob, Mas Bob ketika itu. Beliau malah ngasih saya teori-teori baru. Udah kamu pakai teori yang aja nih. Ini nih buku saya fotokopi nih, halaman segini nih. Gitu malah semangat beliau, alhamdulillah. Oh, bersyukur banget loh berarti. Rezeki banget. Rezeki dapat dosen pendukung yang suportif ya Kak. Betul. Menarik sekali. Ternyata memang tidak jauh dari apa yang sudah dicita-citakan dari seorang Anisha Dasuki kecil, Anisha Dasuki muda, dan ternyata melangkah terus menseriusi apa yang ada di dalam hati, menjadi passion, dan ternyata memang menjadi kenyataan. Yang saya miss dari radar saya ketika kecil adalah saya tidak terbayang saya akan jadi frontman. Jadi maksudnya ada di depan layar. Iya. Saya dari dulu kebayangnya ya jadi manusia di belakang layar. Masa sih gitu. Kak? Iya. Masa sih? Iya. Emang Anisha Dasuki muda itu nggak outspoken sekarang. Dari kecil ya banyak yang bilang saya sudah ekstrovert sejak lahir gitu. Tapi memang ketika itu memang secara behavior dan juga perilaku kan saya nggak terlalu, ya agak tomboy lah gitu katanya. Jadi ya nggak kepikiran bakal ada orang yang di depan layar. Di depan layar ya, itu yang nggak terbayang ya. Yes, ternyata loh kok jadi di depan layar sekarang gitu. Jatuhnya di depan. Tapi ya happy juga. Dan tetap suka kan ya Kak? Suka. Ternyata lebih suka malahan. Enggak, saya justru menikmati keduanya. Oh gitu. Ketika ada di belakang layar pun saya sangat menikmati. Kadang-kadang kalau ada beberapa acara kantor yang di luar kota, itu kami harus merangkapkan. Apalagi saya yang memang sehari-hari jadi produser juga, jadi presenter juga. Itu ada program yang kemudian saya tampil. Setelah itu ganti kostum karena itu baju sponsor kan. Ganti kostum langsung kondak pegang rundown apa dan lain sebagainya, sampai ke pegang papan untuk timer pun saya bertanya. Oh gitu. Jadi dua-duanya di depan layar dan di belakang layar. Memang menikmati pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Memang suka berarti. Jadi teman pemilih juga ini juga tambah lagi nih inspirasi nih. Kalau memang dari awal sekarang teman pemilih ini masih muda-muda, masih pada sekolah, masih mau milih ke A atau ke B, mau jadi apa nantinya. Ternyata kalau mau mengikuti kata hati, menjadi kenyataan juga, itu bukan hal yang tidak mungkin. Betul. Salah satunya Anisha Dasuki yang menggeluti apa yang mau disukai. Iya, yang namanya pekerjaan kalau kita enjoy itu nggak akan kerasa kita kerjakan ya Mbak ya. Betul. Kayak kita main gitu. Kayak main kesannya. Walaupun main gak ada deadline-nya. Kalau kerjaan ada. Ada yang ngingetin juga. Ayo. Ayo cepet. Betul banget. Kak Anisha, thank you loh udah cerita soal sama-sama passion dari masa kecilnya dan apa yang sudah dilakukan hingga sampai ke saat ini. Teman pemilih, Anda masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kita masih bersama tamu spesial kita, the one and only Anisha Dasuki. Seneng banget kan, baru berapa menit ngikutin obrolan pasti nggak bisa lepaskan dari kanal YouTube kita kan. Kak Anisha menjalani profesi yang Kak Anisha pilih dan jalani saat ini di depan layar sebagai seorang presenter berita, tapi juga Kak Anisha juga leading tim untuk memproduseri program berita juga. Ada tantangan khusus nggak Kak kalau Kakak harus menyajikan suatu paket berita atau informasi berita khususnya yang terkait sama kepemiluan? Betul. Ada tantangan khusus atau kompleksitas khusus nggak sih Kak? Kompleksitas sebenarnya banyak ya Mbak ya. Teman-teman KPU juga menghadapinya. Salah satunya adalah dengan gempuran hoax yang saat ini lebih mudah karena adanya sosial media. Sebelum saya melihat peran sosial media dalam menyebar hoax dan juga informasi, baik itu benar ataupun hoax, itu sejak Pilkada 2012. Pilkada DKI ketika itu 2012. Di situ baru mulai terasa bahwa sosial media itu berperan sangat besar untuk mempengaruhi pemilih.
Kemudian ketika itu saya sudah menduga, waduh nanti 2014 kayak apa ya. Apalagi orang-orang semakin banyak yang punya smartphone kan. 2012 waktu itu masih terbatas karena smartphone masih sangat mahal ketika itu. Ya kan, teknologinya masih sangat mahal. Paling pakai BlackBerry ketika itu kan. 2012 beberapa orang saja yang pakai Android ataupun iPhone. Kemudian 2014 itu sudah mulai banyak orang yang pakai smartphone. Itu semakin kenceng juga. Kemudian Pilkada 2017 itu juga luar biasa sekali peran media sosial. 2019 berasa banget kan ya Mbak ya. Sebenarnya saat ini adalah tantangan buat kami, juga buat Kak Reni dan teman-teman dari KPU, gimana sih caranya mengcounter hoax. Itu tentunya sudah menjadi kewajiban utama kami sebagai jurnalis adalah meluruskan yang salah tersebar di masyarakat gitu kan. Ketika kami menyajikan berita, tentunya kami kasih referensi, ini hoax ini tersebar nih di masyarakat. Kami harus luruskan berita itu bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Caranya seperti apa? Adalah dengan mengonfirmasi secara langsung subjek yang disebutkan di berita itu. Ataupun bahkan langsung mengcounter kedua belah pihak. Yang pro dengan hoax itu dan yang membantah, kita ketemukan saja di layar. Masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas, pasti bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Tapi sayangnya lagi, sulitnya lagi adalah ternyata masih banyak masyarakat yang lebih percaya dengan sumber-sumber nggak jelas dari sosmed, karena mereka lebih percaya, wah ini konspirasi. Ini informasi dari A1. Aduh, teman pemilih kalau misalnya dapat forwardan bahasa pertamanya info A1, gak usah percaya. Gitu ya Kak? Bohong itu berarti. Gitu ya, setiap ada awal-awalnya kayak begitu udah bisa ditebak ya. Salah satu typical hoax adalah narasinya itu pasti bombastis, apalagi judulnya. Tuh. Narasi bombastis, apalagi judulnya. Judulnya pasti bikin orang belum baca aja udah nge-share gitu kan. Padahal isinya non-boa gitu, padahal kita nggak tahu isinya apa gitu kan. Baru lihat judulnya aja udah nge-share. itu sepertinya tepat banget yang dikatakan Mbak Anissa. Kalimatnya, judulnya aja udah bikin pengen nge-share. Iya. Itu saking bombastisnya. Kalau misalnya judulnya udah info A1, bohong. Yakin tuh. Karena kami yang mengonfirmasi langsung, yang ada di lokasi itu, yang jadi saksi mata, yang jadi saksi sejarah kejadian aja nggak berani ngomong seperti itu, ngomong gitu. Yang sembombastis itu. Yang kami beritakan berdasarkan fakta, pengalaman yang kami rasakan ketika berada di TKP. Itu adalah keuntungan dari sebuah media mainstream seperti televisi. Betul. Punya kuasa, kewenangan, kemampuan untuk bisa melakukan cross check dan konfirmasi seperti itu yang langsung dilihat masyarakat ya Kak ya. Nah, yang semakin ngeri dari beberapa hoax misalkan yang terkhusus hoax kepemiluan itu kan yang tambahan-tambahan. Oke, yang di TV udah declare tuh seperti itu tuh. Masih ada share-sharean yang ada di, ya itu tadi biasanya tidak menyebutkan link, tidak melampirkan sumber, tapi ya pokoknya cuma berupa kalimat-kalimat gitu kan. Sebenarnya gampang loh Kak Reni. Gimana caranya untuk mengetahui informasi itu benar atau tidak sebelum kita share? Kan di setiap smartphone kita, smartphone yang paling bapuk sekalipun, itu pasti ada aplikasi untuk browsing kan? Tinggal diketik ulang aja itu informasi yang tersebar. Kalau misalnya kemudian muncul dan berita itu memang dari portal online yang terpercaya dan terverifikasi oleh Dewan Pers, berarti bener. Kalau nggak ada ya bohong. Oh gitu. Iya. Kak, maksudnya portal informasi yang terverifikasi Dewan Pers itu emang ada yang tidak terverifikasi Kak? Banyak Mbak, banyak banget Kak Reni. Dari 370 lebih, dari 1.700-an
1.700-an platform media bukan cuma online ya, semuanya itu cuma 370 lebih yang terverifikasi oleh Dewan Pers sampai 2021 ya. Saya sih ngarepnya 2022 udah nambah lagi. Makanya teman-teman juga harus pastikan kalau media yang teman-teman share itu terverifikasi, bukan koran kuning lah istilahnya. Oh gitu. Dari 1.700-an yang verified oleh Dewan Pers itu hanya sekitar 370-an. 374 if I'm not mistaken. Wow, jadi masih banyak yang belum terverified ya. Betul. Alangkah berbahaya juga kalau kita nggak cross check tapi langsung itu tadi share-share aja, menyebarluaskan kembali. Apalagi gitu ya, sekarang banyak yang cuma capture screen kemudian disebarin pakai medianya portal media yang terverifikasi, yang terkenal gitu kan. Kemudian judulnya ternyata editan ya. Untuk memastikannya gimana sih? Udah buka aja aplikasi browser kita, Safari, Google google.com gitu kan. Tinggal buka aja, cek bener apa enggak. 20 detik paling Mbak. 20 detik itu push up-nya belum capek, plank aja belum gemeter kok. Intinya secepat itu gitu untuk kalau mau mencari dulu, menyaring ya bahasa sekarang ya Kak, menyaring dulu sebelum nge-share kembali gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri nih Kak, selain ternyata berita-berita yang dimunculkan sama media yang itu tadi belum terverified, mohon maaf nih teman pemilih juga pasti mungkin banyak mengalami, kita juga yakin Kak Anissa sendiri juga pasti banyak mengalami, banyak banget memang judul-judul berita itu yang memang bahasanya tuh judulnya tuh super clickbait, jadi kayak memang baru ngelihat judulnya ini sudah bikin orang jadi ini jangan-jangan bisa tersesat nggak ya ini nanti kalau baca ini gitu, gimana Kak Anissa? Sebenarnya clickbait itu kan yang namanya clickbait, pancingan kita supaya ngeklik. Itu adalah sebenarnya tantangan buat masyarakat supaya meningkatkan literasinya, supaya kita baca isinya apa. Jadi jangan cuma baca judulnya doang, itu namanya bukan clickbait. Gak perlu diklik, di capture aja ya kan kalau itu berarti. Kenapa namanya clickbait? Supaya memancing kita untuk kemudian membaca. Itu sekaligus meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang masih belum tinggi gitu kan. Memancing masyarakat Indonesia untuk membaca. Jangan main nge-share aja, baca dulu isinya apa. Jangan nge-share hanya dengan baca judulnya aja, belum baca isinya gitu Kak. Exactly. Masyarakat Indonesia semuanya sudah cerdas, semuanya sudah pintar. Pasti menyerap dulu informasi itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara membaca isinya. Ya, betul sekali. Ini pengingat buat kita semua nih teman pemilih. Udah kayaknya sih harusnya kita udah semakin nggak ikut-ikutan ya, cuma baca judul udah langsung ikut nambahi atau bahasanya ngomporin gitu ya di grup, ini bener nggak ya, terus atau kadang ada yang suka iseng kayak nggak cuman capture judul tapi nggak dikasih kalimat apa-apa, cuman nge-share doang udah. Biarkan masyarakat yang berkicau-kicau di situ kan, itu kan bikin keresahan ya Kak ya, kayak begitu ya. Jadi sebaiknya emang dibaca dulu sampai selesai. Selesai. Pastikan dulu, serap dulu informasinya, proses dulu informasinya, baru kemudian kalau dipastikan itu benar, itu fakta, nggak apa-apa di-share. Bahkan ketika dibaca pun berita selengkapnya kemungkinan nih, maaf nih Kak, kadang-kadang ada juga biarpun kita sudah nyempatin ngebaca isinya, kadang-kadang isinya tuh memang apa bisa dibilang kosong atau agak menggiring, mengarah. Itu kalau kita baca yang berita ternyata kok berita kok kayak gini, nggak ada isinya, nggak ada maksudnya mau gimana gitu, yang baca jadi malah makin bingung. Kita akan kembali kepada nasihat tadi ya Kak. Lihat dulu medianya apa. Kalau media terverifikasi, saya yakin tidak akan melakukan hal itu, karena memang basic dari kami bekerja adalah cover both sides. Harus mendengarkan, mengcover dari kedua belah pihak. Kedua sisi. Ya, mudah-mudahan pengingat-pengingat seperti ini bisa semakin mengedukasi kita dan mengingatkan kita ya teman pemilih ya, berhati-hati sama nggak asal capture atau baca judul aja udah langsung bikin panik di grup WA gitu misalnya, atau diceritakan kesana kemari tapi kita belum mungkin teman pemilih ada yang left group ketika pemilu 2019 mungkin ada.
Ayo komen di bawah, ayo komen. Siapa yang kemarin sempat live beberapa grup gara-gara kepanasan, kekeselan gitu loh, males gitu ya kayak. Kalau Kak Anissa ada grup yang di live nggak ketika itu? Nggak mau aku. Ya, demi kemaslahatan jangan disebut ya Kak ya. Jangan disebut. Ya itu, tapi itu adalah fakta yang memang terjadi. Memang terjadi kan. Agak lucu sih Kak, tapi ya itu salah satu yang bisa diingat lucu-lucunya dari momen-momen besar. Betul, sampai nggak mau ikut arisan keluarga. Pasti ada teman-teman yang seperti itu. Ya menghindari dulu gitu ya. Iya. Kayak, ya seperti. Kalau sekarang sih juga ngehindarin, soalnya ditanya kapan kawin mulu. Iya. Bener itu. Ada aja alasan buat kita inilah, buat menghindari lah ya. Kumpul keluarga besar, aduh. Ya gitu deh. Nah teman pemilih, mudah-mudahan itu bisa mengedukasi kita bareng-bareng ya. Karena kan Kak, kalau kita bicara antara penyelenggara pemilu atau pemilu pemilihan, disebelahkan sama media atau jurnalistik atau jurnalis gitu kan, ada satu titik in between itu ada yang namanya hoax itu tadi. Iya. Gitu. Dan kita patut berbangga sih dengan sekarang juga kan netizen, masyarakat itu tidak semuanya juga cupu lugu, tapi banyak juga udah semakin pintar. Yang lucu nih Kak, misalnya kalau misalnya di sebuah grup ada seorang temen yang memang seneng banget nge-share berita atau informasi yang belum lurus gitu ya, belum dicek dulu udah di-share, itu tiba-tiba sudah ada anggota grup lain yang langsung menge-share ulang counterannya. Oh itu sudah di-declare kalau hoax kok teh, ini konfirmasinya. Jadi dan itu cepet banget gitu loh Kak. Jadi kayak orang itu udah nyimpen gitu loh, sangkalan-sangkalan atau konteran-konteran atas hoax itu udah pada nyimpen, begitu ada yang ngeser, hazet gitu langsung. Saya juga suka perhatiin kan grup itu, saya dalam hati, ya ampun gue aja piring bekas sarapan dicucinya makan malam. Ini kok cepet banget ya. Ya itu berarti ternyata arus informasi di Indonesia, di tanah air itu memang segitu cepatnya gitu. Betul. Gimana pun kita tidak bisa memungkiri bahwa arus informasi itu sekarang sangat cepat dan sangat mudah diakses setiap orang. Sebenarnya balik lagi ke kitanya, sebijak apa sih kita untuk nge-share hantaman atau deruan informasi yang masuk ke kita gitu. Ya, betul sekali. Tapi kita pengen kembali nanya lebih dalam lagi ke Anissa dan juga teman-teman jurnalis gitu sepanjang karir bekerja ya, atau berkiprah di jurnalistik gitu. Terkhusus kalau di masa-masa pemilu gitu Kak, apa sih tantangan yang paling menantang buat teman-teman jurnalis apa memberitakan tentang kepemiluan tuh? Yang paling menantang sebenarnya adalah gimana cara kita untuk meng-counter hoax. Itu ya, supaya masyarakat itu teredukasi dengan baik bahwa yang terjadi itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Bahwa memang negara ini memang menginginkan yang terbaik buat masyarakatnya gitu kan. Kita harus meluruskan hal itu, bahwa tidak semua itu ada kong kali kong yang berkaitan dengan uang gitu kan. Banyak kok orang-orang yang memang berintegritas gitu untuk membangun negara ini gitu. Gimana sih cara meluruskan mereka supaya ayo loh ikut pemilu. Ini politik praktis yang terjadi di Indonesia, pemilihan langsung itu adalah menurut saya adalah sebuah privilege. Tidak semua negara loh punya privilege memilih pemimpinnya sendiri. Banyak banget yang masyarakat yang tidak berdaya, pemimpinnya gonta-ganti ini itu mereka ya nggak bisa protes, nggak bisa milih gitu. Jadi memilih pemimpin kita adalah sebuah privilege. Makanya kalau Anda punya suara, ya pergunakan suara itu sebaik mungkin gitu. Nah, itu yang patut diketahui lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Tidak semua orang di negara-negara di seluruh dunia ini, tidak semua didapat kesempatan, privilege khusus untuk bisa memilih. Dan kalau teman pemilih ini punya suara untuk memilih, please cek calon-calon yang ada di daerah teman-teman sendiri. Cek background check, kemudian cek visi misinya sesuai atau tidak, cari tracing ke belakangnya seperti apa. Bukan cuma untuk kepala daerah, tapi juga untuk legislatif.
Menurut saya legislatif juga sangat penting karena mereka adalah yang buat kebijakan. Ya, yang buat undang-undang, betul. Yang menentukan kita kehidupan kedepannya seperti apa. Ya, betul. Itu jauh lebih penting loh, Yes. gitu ya. Jadi kalaupun pilih juga tidak asal pilih ya Kak ya. Betul, Ya. kita harus bisa tracing dan ketika kita milih jangan cap cip cup gitu kan. Kalau legislatif kan panjang gitu kan. Ya, jangan cap cip cup. Coba teman pemilih sekarang siapa yang cap cip cup yang aku? Gak ada yang berani ngaku. Waktu buka kan kertasnya segede koran. Iya. Udah ini aja. Yang penting sudah ikut milih gitu. Ya. Jangan pelajari calon Anda satu persatu. Ketika sudah masuk ke bilik suara itu sudah harus punya pilihan. Tuh, penting banget untuk diingat nanti ya teman pemilih ya, karena ini hak yang istimewa untuk bisa menggunakan hak suara. Betul. Ya, Kak ya. Kak Nisa, ajakin dong teman pemilih untuk subscribe di kanal YouTube KPU dong Kak. Ayo dong. Teman-teman kalau misalnya mau tahu informasi-informasi penting terkait dengan kepemiluan sekaligus juga memperkaya literasi teman-teman supaya tidak terjebak hoax yang beredar juga, jangan lupa subscribe kanal YouTube-nya KPU RI dan dengerin podcastnya. Jangan lupa komen, kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung ya. Bisa. Ditanyakan langsung, nanti pasti akan dijawab oleh Karen. Asik, makasih loh Kak Anissa. Tuh udah diajakin sama Kak Anissa ya subscribe, jadi harus klik subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Betul. Ya, itu magic word-nya Kak. Gratis. Gratis. Oke, teman pemilih dan Kak Anisha, sekarang kita akan kita sampai nih di sesi-sesi di mana kita mau baca ini pertanyaan teman pemilih yang sudah dititipin dari IG story KPU RI yang sudah kita post, dan ini sudah ada beberapa teman pemilih dari berbagai daerah. Betul. Yang sudah menitipkan beberapa pertanyaan nih Kak. Ada banyak banget, tapi kita akan pilih beberapa yang bagus-bagus, yang relate. Yang pertama Kak, ada salah satu teman di Sulawesi Barat. Dia bertanya, ada nggak ya langkah terbaik untuk menangani hoax untuk yang tersebar di daerah-daerah yang remote area begitu, yang terpencil, yang memang daerahnya tuh tidak akses informasi itu memang tidak banyak. Nah, gimana ya kira-kira cara menangkap? Oke, sebenarnya untuk mengedukasi mereka yang cenderung remote area ataupun yang memang tidak terlalu banyak bisa dibombardir informasi, itu justru lebih mudah. Gitu Kak. Mereka pasti sumbernya apa sih? Media mainstream, ya kan? Kemudian kepala daerah setempat maupun kepala adat setempat. Media mainstream, televisi, koran, majalah, radio itu sudah pasti memberitakan fakta dan cover both sides pasti. Itu lebih mudah masuk ke mereka dibandingkan mereka yang sudah terpapar dengan informasi-informasi yang dari smartphone toh. Kemudian dari KPU sendiri bisa datang untuk mengedukasi langsung mereka. Ambil ketua adatnya atau tokoh daerahnya, ambil tokoh kepala masyarakat. daerahnya, tokoh masyarakatnya untuk mengedukasi juga masyarakatnya seperti apa. Bahwa hoax ini tidak ada, ini bohong dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih gampang untuk lebih mudah mengedukasi mereka yang belum terbombardir informasi segitu derasnya gitu. Jadi justru relatif lebih. Yes, asal teman-teman KPU ini mau untuk effort lebih datang ke daerah itu, kemudian mengedukasi mereka secara langsung, ataupun kalau misalnya tidak memungkinkan untuk datang langsung ke sana, kan bisa ambil salah satu ketua masyarakat atau tokoh pemudanya di sana yang memang lebih teredukasi dengan baik gitu kan, ajak ngobrol, kasih edukasi, kasih pendidikan, kemudian dia bertugas untuk menjadi penyambung informasi di wilayahnya. Penyambung informasi. Betul. Dan berarti bahkan sebenarnya Kak tidak hanya tokoh masyarakat tapi juga siapapun warga masyarakat yang memang merasa turut berempati dengan disinformasi yang ada di daerah, boleh juga loh ya menjadi penyambung lidah. Minimal di lingkup sekitar nih, kalau misalnya lingkup mama-mama kita misalnya kumpul di Mamang Sayur misalnya kan boleh juga kan ngelurusin di situ ya. Boleh banget. Justru itu salah satu sarana penyebaran informasi atau pelurusan informasi yang sangat efektif. Sangat efektif gitu. Iya. Atau kalau perlu Mamang Sayurnya direkrut menjadi orang yang bisa diedukasi. Betul. Siapa tahu ya. Mamang Sayur itu berpengaruh soalnya. Ya, Kak Anissa, thank you sudah menjawab satu pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada teman kita yang ada di area
Maluku nih, di Ambon dan juga di Morotai. Ini teman kita bertanya, Kak Ega sama Kak Wilma ini bertanya, Kak, tidak dipungkiri dalam kenyataannya itu ada beberapa media, mungkin kalau relate sama obrolan di awal kita, media yang mungkin tidak terverified sama Dewan Pers maybe, atau oknum media atau oknum jurnalis yang dia terus-menerus menggoreng suatu berita dengan tujuan untuk memojokkan salah satu. Sebenarnya kan sudah nggak sesuai dengan konsep jurnalistik ya, kan memang harus berita harus adil, berimbang dan fakta gitu. Tapi kalau emang ditujukan memang kayaknya nih oknumnya memang mau goreng-goreng biar suasana jadi panas atau memojokkan ke salah satu pihak gitu, ada saran nggak ya Kak bagi dari Kak Anissa buat kalau masyarakat mendapat yang seperti ini gimana ya? Oke, sebenarnya ini juga tantangan buat masyarakat seperti tadi yang saya bilang adalah bagaimana untuk meningkatkan literasi masyarakat. Medianya terverifikasi apa enggak? Kita harus tahu. Cek juga di Dewan Pers, bisa dicek. Kalau misalnya namanya nggak jelas itu pasti udahlah bohong. Terus misalnya judulnya juga terlalu bombastis, info A1. Aduh, bahasa Jermannya mah naon boa gitu kan. Itu udah tidak terpercaya. Kemudian untuk media yang menggoreng-goreng, menurut saya juga itu belum tentu media terverifikasi. Ada kami di media itu punya namanya agenda setting. Apa sih yang mau dikejar, dan tentunya itu untuk apa sih? Untuk kepentingan masyarakat. Tanpa bermaksud untuk memojokkan suatu pihak. Tapi tentunya yang kami push, yang kami majukan adalah untuk kepentingan masyarakat gitu. Ya, untuk menghadirkan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Betul. Ya, itu pertanyaan kedua ya, Kak Ega sama Kak Wilma, mudah-mudahan terjawab ya. Satu lagi nih, pertanyaan bagus nih. Ada rekan kita nih beberapa yang bertanya, Kak ada nggak ya? Oh ini dari Bali malahan. Ada Kak Budi yang bertanya. Dengan rekam jejak Kak Anisha, ini yang ditanya pendapat berbedanya Kak Anisha nih. Kak Anisha itu jurnalis, produser berita, kemudian juga sudah terlibat sekian banyak dalam momen kepemiluan, salah satunya debat capres. Kak Anisha itu mengetahui, bisa dibilang jauh lebih banyak bagaimana sebuah proses pemilu atau pemilihan itu diselenggarakan, rumitnya seperti apa, kerepotannya seperti apa, hal-hal yang harus dijaga dan diantisipasi seperti apa. Dengan pengetahuan Kak Anissa yang mengetahui segitu beratnya atau segitu menantangnya suatu proses pemilihan, Kak Anissa apa pendapatnya untuk atau nasihatnya kepada teman pemilih bahwa satu suara itu sangat berarti? Oke. Teman pemilih, satu suara yang teman-teman punya itu harganya mahal banget. Bahkan menurut saya itu priceless. Berapapun ditawarin itu jauh lebih mahal dari itu. Itu adalah sebuah privilege tadi yang saya bilang, karena tidak semua masyarakat di dunia ini punya privilege yang seperti yang kita miliki, yaitu suara untuk memilih pemimpin kita dan calon dan legislatif kita, dan yang nanti menentukan kita ke depannya membentuk undang-undang dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman pergunakan dengan baik, karena satu pemilu di daerah teman-teman, walaupun itu cuma mungkin bupati, wali kota deh, kabupaten kota, itu prosesnya panjang banget, ribet banget, dari mulai hal yang teknis, distribusi, logistik ya, sampai ke hal-hal yang membentuk calon, kemudian calonnya juga bikin visi misi seperti apa. Tim pemenangannya seperti apa, mereka membentuk karakter, mengenali daerah per daerahnya seperti apa, karakteristik, untuk apa ya, untuk masyarakat juga. Jadi setiap daerah itu akan diberikan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Itu tentu setiap calon itu pasti mempelajari hal itu gitu. Kemudian dari KPU-nya sendiri, dari mulai soal teknis sampai ke hal-hal kecil lainnya itu sangat diperhatikan, supaya apa sih itu, itu adalah untuk memberikan privilege ke teman-teman gitu. Jadi satu suara itu mahal banget. Jadi ditawar berapapun jangan dikasih. Tuh, kata Anissa Dasuki. Suara teman pemilih berapapun harganya mahal banget. Priceless, jangan dikasih. Nah itu tadi diingat ya teman-teman, termasuk juga mungkin
teman pemilih mungkin kalau tadi mungkin berasal dari beberapa kelompok yang tadi udah saking lelahnya jadi keluar grup. Grup tadi itu. Maybe nih Kak ada beberapa yang jadi kayak apatis, nggak mau gunain hak suaranya, kembali cobalah direnungkan kembali apa yang dikatakan Kak Anisha tadi. Karena sebenarnya dengan smartphone ya di genggaman kita itu lebih mudah loh menelusuri rekam jejak calon-calon pemimpin kita, baik itu kepala daerah ataupun legislatif ya. Kita tinggal browsing namanya ketahuan tuh semua. Lihat sosmednya langsung ketahuan semua. Makanya kalau misalnya teman-teman memang punya sosmed, internet di daerahnya kenceng, gunakanlah kesempatan itu untuk menilai calon yang akan kita pilih. Nah, itu dia, mudah-mudahan bisa kembali mengetuk hati teman pemilih juga, khususnya yang kayak udah mulai lelah gitu dengan aduh nanti udah mau tahapan pemilu, udah mau masuk pemilu, aku udah lelah, aku nggak mau pakai hak suaraku. Lelahan juga Kak Reni. Iya, kalau udah tugasnya Kak. Iya, betul. Ya, jadi mudah-mudahan terketuk hatinya, jangan sampai sia-siakan hak suaranya. Betul. Karena itu mahal banget bisa dapat privilege seperti itu. Iya. Ya. Gitu ya Kak Anisha. Teman pemilih udah kita jawab nih beberapa pertanyaan, dan thank you banget Kak Anisha udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih. Thank you. Dan habis ini jangan kemana-mana karena kita mau ajakin Kak Anisha untuk main games. Aduh, apa nih? Kak Anisha nggak tahu gamesnya apa. Ya, jangan kemana-mana, tetap di podcast KPRI. Kita akan masuk ke sesi NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Ya teman pemilih, terima kasih ya masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama tamu spesial kita Kak Anisha Dasuki. Yeay. Dan seperti udah dijanjiin kita akan masuk ke sesi main games nih. Untuk NKCTP kali ini kita ngoreknya bukan ngorek cerita tapi ngorek kekagetan atau refleksi refleksnya Kak Anisha nih. Kak, jadi kita akan ajak Kak Anisha untuk main menjawab dalam 30 detik ya. Okay. Menjawab cepat lah. Jadi kita akan aku akan bacakan 2 kata-kata, Kak Anisha langsung ngejawab, nggak boleh dipikir, langsung apa yang ada 2 kata, misalnya gelas atau sendok. Kak Anisha langsung jawab, pilih salah satu, nggak usah dipikir lama. 10 pertanyaan kita selesaiin. Nah setelahnya baru nanti Kak Anisha boleh cerita kenapa milih itu, gitu ya. Waduh. Oke. Siap ya timernya ya, kita hitung bareng-bareng. Jadi ingusan. Oke, sekarang aku akan bacakan. Tolong nanti kamera ke Kak Anisha ya, jadi kita bisa lihat nanti Kak Anisha. Ya, udah siap Kak? Insyaallah. Ya, 3, 2, 1. Memimpin atau dipimpin? Waduh. Loh kan, kakak gak gitu. Kakak kamu harus langsung jawab. Apa gitu? Gak boleh dipikir. Dipimpin untuk sekarang. Ya, oke. Dipimpin untuk sekarang. Ya, jurnalis selamanya atau pensiun? Jurnalis selamanya. Jujur atau diatur? Jujur. Merindukan atau dirindukan? Dirindukan. Depan layar, belakang layar? Waduh, depan belakang boleh nggak? Kak, depan layar, belakang layar. Sekarang depan dulu. Depan layar, baik. Mengikuti, diikuti? Diikuti. Diikuti. Memilih atau dipilih? Memilih. Debat capres, debat pilgub? Capres dong. Capres dong. Membaca atau menulis? Menulis. Anchor news atau caleg? Anchor news dong. Yeay, 10 sudah. Kak, gitu aja deg-degan Kak. Lo cuma gitu loh kan. Saya tuh deg-degan takut ditanyain suami apa Hyun Bin. Saya nggak bisa jawab. Takutnya nanti malah nggak bisa jawab gitu. Suruh milih suami atau Hyun Bin. Waduh. Serba salah nanti. Takutnya ada yang tersakiti kan. Oke Kak, coba ya kita ulang lagi ya Kak. Tadi yang bingung tadi tuh. Tadi apa Kak yang bingung Kak? Ramai ya? Apa? Memimpin atau dipimpin. Sekarang masih dipimpin dulu. Pengennya dipimpin dulu. Kalau ilmunya sudah mantep, pasti harus memimpin. Oke, true. Tadi yang bikin bingung lagi adalah depan layar, belakang layar. Yes, depan layar atau belakang layar. Karena saya suka dua-duanya. Seberat itu menentukan kayak
Kayak maksudnya kan ada kayak yang lebih prefer apa gitu loh Kak? Enggak, saya seneng dua-duanya. Karena dua-duanya ya. Iya ya. Depan layar malesnya itu cuma males dandannya doang, males make upnya doang. Boleh nggak sih make up tinggal ditempel, rambut tinggal dipasang gitu. Yang males cuma itu doang yang bikin males depan layar. Gitu. Sih saya sih menyenangkan. Oh nggak nyangka loh. Kirain suka loh Kak. Suka, cuma kadang-kadang Maksudnya wajah diurak-urak tiap hari itu kan rasanya tiap hari sih ya. rambut disasak-sasak tiap hari, dicatok-catok tiap hari gitu itu aduh. Ya lo kalau bisa kabur nih rambut gue. Pengen misah gitu ya kabarnya. Gua mau jadi rambutnya Nisa, capek. Aku nggak mau ikut kamu gitu. Iya ya. Terus tadi yang lumayan dijawab dengan cepat adalah jurnalis selamanya atau pensiun. Yes, jurnalis selamanya. You wanna be forever journalist. Insya Allah. Amin. Untuk saat itu masih seperti itu. Iya, betul. Tapi kan suratan tidak ada yang tahu. Iya, betul. Yang kita lakukan menjalani yang terbaik betul, ya Kak. Exactly. Tadi apalagi teman pemilih yang Kak Anissa kayak agak ragu-ragu, bingung tadi? Kayaknya udah deh. Udah ya? Capres sama Pilgub gampang tadi milihnya. Memilih atau dipilih tadi kayak masih hati-hati tuh jawabnya. Atau dipilih. Jawaban saya memilih. Memilih. Ya dong. Saya cuma satu-satunya, saya harus banyak pilihan. Saya cuma satu-satunya. Aku nggak mau dipilih atau nggak dipilih. Mau. Aku maunya memilih karena aku adalah satu-satunya. Masuk akal. Masuk akal ya itu tadi. Ya cuman dua itu tadi kok yang bikin depan layar belakang layar sama memimpin dipimpin tadi yang bikin Kak Anissa agak gagu ya. Agak deg-degan jawabnya. Padahal mah itu mau buat seru-seru aja ya nggak sih? Oke, thank you Kak Anissa udah join di gamesnya. Sama-sama Kak Reni. Ya, thank you banget teman pemilih. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Makasih loh teman pemilih masih tetap setia di layar YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengikuti podcast KPU RI bersama Anisha Dasuki. Kak Anissa, di masa sekarang ini sepertinya tuh isu perempuan dan bukan perempuan itu tetap masih relate untuk dibicarakan. Cerita dong Kak, apa sih keuntungan dan juga tantangan sebagai jurnalis perempuan di selama Kak Anissa berkiprah nih karirnya? Saya sih bersyukur ya, maksudnya di industri kreatif, dunia televisi ataupun media itu kami lebih egaliter. Maksudnya perempuan bukan perempuan, kami dilihatnya sama. Gitu ya. Kesempatan untuk perempuan sama banyaknya dengan kesempatan untuk laki-laki. Bahkan menurut saya untuk perempuan kesempatannya itu lebih banyak karena perempuan punya keluasan tersendiri kan. Ya kan, untuk mendekati narasumber, untuk mingle sama orang, untuk bisa bonding sama orang gitu. Jadi menurut saya di kantor saya sih no issue soal perempuan gitu, karena kita semua dinilainya sama, mau itu perempuan mau itu laki-laki punya kesempatan yang sama gitu. Karena menurut saya perempuan dengan embel-embel kewajiban yang melekat kalau kata masyarakat itu ya sekarang udah nggak relate lah. Banyak perempuan yang memilih keluarga atau pekerja, menurut saya itu bukan pilihan. Dua-duanya bisa berjalan beriringan kok gitu kan. Betul. Asal kita juga punya pasangan yang support gitu. Menurut saya itu bukan sebuah pilihan karena dua-duanya bisa berjalan beriringan. Saya selalu mengencourage perempuan untuk bisa, kalaupun tidak berkarir, tapi ya tetap harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dong. Jangan menggantungkan diri ke pasangan ataupun ke orang lain. Ya kan, karena di situ kemudian muncul kerentanan soal perempuan gitu ya. Pokoknya perempuan harus berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang sudah banyak platformnya ya Kak ya, udah bisa jualan online ya kan. Bisa kucingnya sekarang bisa jualan si Pororo ya kan. Apalagi perempuan. Kucing aja sekarang bisa jualan loh. Dia famous banget itu. Famous banget loh Pororo ya kan. Menurut saya it's no issue buat perempuan, walaupun mengurus keluarga itu bukan sesuatu yang harus dipilih, semuanya bisa berjalan beriringan, dan karir itu dan cari uang tuh bukan cuma di kantor. Sekarang platformnya
Banyak opsi ya Kak. Banyak opsi. Jangan menutup diri pada opsi berarti. Betul. Pokoknya bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Suami mau ngasih transferan bagus. Tapi kita harus juga mandiri. Harus juga mandiri, harus mampu juga. Yes. Kalau selama bertugas, Kak Anisha, sekian tahun terakhir, berarti bisa dibilang tidak ada lah ya pengalaman buruk. Oh ada, maksudnya sering dilecehkan secara verbal, kemudian diragukan kemampuannya, masih banyak yang seperti itu. Ada masa pernah masih sekarang pun masih mengalami seperti itu. Kadang-kadang narasumber karena menganggap saya perempuan apalagi masih muda gitu kan, cenderung nggak mau dipotong, nggak mau menyepelekan dan lain sebagainya. Masih ada, tapi balik lagi ke sayanya baper apa enggak. Kayak gitu mah dianggap lalu aja. Kita kasih edukasi ke masyarakat bahwa seperti itu lu udah you're so last century banget gitu. Abad lalu banget tuh orangnya. Bukan last year tapi last century. Udah ada last century gitu. Maksudnya kita semua sekarang di Indonesia alhamdulillahnya walaupun patriarki masih ada, masih banyak, tapi tidak separah negara-negara yang lain di Asia gitu kan, masih banyak yang patriarkinya kencang. Indonesia sudah, apalagi di industri saya, industri kreatif itu kesempatan perempuan sama besarnya sama kesempatan laki-laki. Karena perempuan punya keluasan menurut saya justru lebih banyak kesempatannya. Lebih luas kesempatannya ya Kak. Dan itu tadi juga salah satu yang patut di-underline. Kita tinggal di Indonesia yang memang lingkungannya walaupun patriarki masih memberi kesempatan ya Kak. Betul. Banyak kan di masa sekarang yang di negara-negara lain itu perempuan gak ada akses. Betul, apalagi sekarang di Indonesia ada kewajiban sekian persen kan untuk perempuan dari mulai menteri sampai legislatif. Betul banget. Ini mudah-mudahan ini dinotis banget sama teman pemilih ya, teman-teman pemilih yang perempuan-perempuan masih muda, masih mencoba memberanikan diri untuk menjajaki pilihannya. Ini semoga cerita yang sudah dibagi sama Kak Anisha semoga makin menguatkan langkah ya. Maksudnya perempuan itu kan bisa dibilang serba bisa. Jangan kira saya nyetrika sendiri, saya nyuci baju sendiri, saya beres rumah sendiri di tengah kesibukan di luar gitu kan. Iya. Bisa Kak. Dan itu pilihan. Kalau mau pakai asisten rumah tangga ya terserah. Tapi saya memilih untuk mengerjakan sendiri. Kalau itu saya percaya karena saya lihat di IG-nya Kak Anisha masang galon sendiri. Itu skill khusus. Tapi akhirnya nyerah beli galon bawah. Oh iya. Yang galon bawah nggak diposting. Enggak. Karena itu nggak keren. Itu memang salah satu hal yang patut kita buktikan sih Kak, mengangkat galon itu. Iya. Soalnya sekarang udah ada teknologi di mana galon itu udah di bawah. Kalau nggak bayar aja abangnya, bang pasangin dong, tambahin 5.000 ya kan. Tapi once in a lifetime Kak, memang harus nyoba. Harus tahu aku bisa. Tapi kok. Enggak seberat itu kok galon beneran. No. Coba dicek deh di IG-nya Kak Anisha. Itu Kak Anisha harus jinjit loh. Harus jinjit pasang galonnya. Tapi itu effort yang patut dikenang ya kan. Betul. Sering kejepit soalnya kelingkingnya sama galon. Oh iya. Iya betul. Itu menyenangkan sekali walaupun sederhana menyenangkan ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya teman pemilih ya. Nah, Kak Anisha, sebentar lagi kita akan masuk di tahapan pemilu. Betul. Kita akan jelang pemilu serentak 2024 itu di 14 Februari 2024. Salah satu peristiwa demokrasi besar yang patut kita persiapkan baik-baik untuk kita jalani bersama nanti. Kak Anisha sebagai seorang jurnalis senior, secara pribadi ataupun secara tugas karir yang kakak pilih itu, ada ekspektasi nggak Kak untuk momen besar tersebut nanti 2024? Kalau untuk jurnalis senior masih belum ya Mbak ya? Kak ya masih jauh. Masih jauh. Kalau untuk di dunia jurnalistik itu 10 tahun, 20 tahun itu masih anak kemarin sore. Oh my God, ya ampun masa Mbak? Oh my God. Karena kan pengalaman kita berbeda tiap hari. Yang kita temui tiap hari beda, orang yang kita temui banyak gitu kan. Jadi butuh waktu lama untuk bisa menjadi seorang jurnalis senior di dunia media gitu. Sebenarnya harapan saya besar ya untuk 2024, apalagi tahapannya udah dimulai tahun ini. Pun sebenarnya tahun politik dimulai tahun ini karena penjabat-penjabat sekarang sudah mulai harus digantikan.
Ya kan, itu sudah menuai polemik. Kemudian bagaimana yang mereka ingin tetap di posisinya atau naik di posisinya harus mengenalkan diri ke masyarakat. Platformnya sekarang banyak, pasti sudah mulai dari tahun ini. Tahun politik lebih panjang sekarang. 2 tahun, kalau dulu kan cuma setahun, 2019, 2020 gitu kan, 2018. Kalau sekarang tahun politiknya lebih panjang, dari 2022 sampai 2024. Menghilangkan hoax tidak mungkin terjadi. Karena memang, ya menurut saya sih itu bagian dari dinamika politik ya. Sebenarnya tantangannya itu adalah di masyarakatnya. Bagaimana masyarakat Indonesia menjadi semakin lebih pintar, semakin lebih cerdas, semakin bijak dalam menyerap informasi. Jadi apa yang terjadi di 2019 itu saya sih berharapnya tidak terjadi lagi di 2024, karena 2024 saya harapannya masyarakat akan semakin bijak. Jadi ketika mendapat informasi, dapat bombardir informasi, tidak bisa kita hindari, kita semua pegang smartphone gitu kan. Kita tidak bisa menghindari hujaman informasi. Tapi kitanya yang harus lebih cerdas, kitanya yang harus lebih bijak. Kalau ada judul bombastis, dicek, dibuka, kliknya, diklik, kemudian dibaca isinya apa. Kalau tidak percaya, diverifikasi. Karena bagaimanapun medsos itu menyediakan apa yang kita ingin untuk percaya. Dan manusia itu cenderung untuk percaya apa yang mereka ingin percaya. Faktanya seperti itu, mereka kadang-kadang nggak peduli. Itulah tugas media sebagai rekanan KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah untuk meluruskan apa yang tersebar di masyarakat. Dan balik lagi, saya sih harapannya menghindari hoax sulit, nggak mungkin. Bagian dari dinamika politik, tapi balik lagi ke masyarakatnya. Menyaring informasi, lebih bijak dalam membaca informasi. Iya, betul. Itu mudah-mudahan akan menjadi pengingat yang baik yang diharapkan Mbak Anissa tadi, karena kita juga sama-sama dari sisi penyelenggara pun juga berharap semua proses dan tahapan ini dan hasil akhirnya nanti semuanya memang bermanfaat dan memang untuk masyarakat. Betul. Jadi kembali lagi ke masyarakat besok, untuk gelaran besok lebih bijak, lebih hati-hati. Teman-teman yang punya suara itu harus mempergunakan privilege itu sebaik mungkin. Jadi jangan mudah percaya hoax. Literasi diri dengan baik, lebih bijak dalam menyerap informasi, karena suara itu cuma satu punya Anda, nggak punya dua. Nggak punya dua, satu kali. Iya, betul. Nah, itu kita bakal sama-sama berangkat dari situ ya teman pemilih, menjaga hati supaya nanti jangan sampai nih terjadi hal-hal yang malah membuat misalkan yang terulang kemarin, misalnya silaturahmi jadi terganggu, live group, nggak mau ikut arisan keluarga. Hanya karena disinformasi yang terlanjur ke-share terlalu luas, tapi tidak bisa diandalkan kebenarannya itu tadi ya. Mbak Anissa, thank you banget. Sama-sama Kak Reni. Sudah membagikan buah pikirannya dan mudah-mudahan bisa saling mengingatkan dengan teman pemilih semua di seluruh Indonesia, dan juga tentu saja cerita-cerita dari Kak Anissa juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi semua teman pemilih. Amin. Terima kasih sudah hadir di podcast. Sama-sama Kak Reni. Ya, sehat selalu dan sukses selalu untuk sehat teman-teman KPU juga, teman pemilih semuanya sehat. Amin. Terima kasih ya Kak Anissa. Dan teman pemilih, terima kasih loh sudah setia mengikuti podcast KPU RI dari awal sampai akhir. Tetap ikuti terus semua informasi kepemilian yang dihadirkan di podcast KPU RI dan juga semua yang ada di media sosial dan juga kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.